Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan dan saat ini Tuhan percayakan saya boleh menggembalakan Gereja Abalaf di Kelapa Gading. Saat ini juga saya ingin membagikan tentang kuasa kesepakatan. Kuasa yang begitu dahsyat di muka bumi ini. Di Perjanjian Lama dikatakan ada suatu bangsa yang besar, bangsa Babel. Pemimpin mereka memiliki suatu visi yang besar, yaitu apa? Membangun kota dengan menara pencakar langit. Buat apa menara pencakar langit? Tanah begitu luas, penduduk masih sedikit. Karena mereka ingin membangun kebanggaan, keangkuhan, kesombongan manusia. Dan Tuhan berkomentar, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan pasti terlaksana. Berarti kuasa kesepakatan berlaku universal. Orang jahat pun tahu arti kesepakatan. Terpaksa Tuhan harus kacaukan bahasa mereka. Mereka jadi salah paham satu dengan yang lain. Akhirnya mereka terserak ke seluruh bumi. Menara itu tidak jadi dibangun. Karena Tuhan ingin manusia memenuhi bumi. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar juga di Perjanjian Baru. Di dalam Matius pasal 18. Ayat 18 dan 19 saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Siapa dua orang di dunia ini yang terikat, terinti ada suami istri? Bapak Ibu, bila kita suami istri sepakat dalam keluarga, dalam pernikahan kita punya doa yang sepakat, yang berkuasa mendatangkan sorga ke bumi. Kerajaan Allah datang di muka bumi. Bapak Ibu, saya dan istri punya latar belakang keluarga yang buruk. Saya broken home family, istri saya juga demikian. Kami banyak mengalami luka dalam keluarga. Tetapi ketika Tuhan pertemukan kami dalam pernikahan kudus, kami sadar betapa bahayanya perpecahan atau perceraian dalam keluarga. Kami ingin membangun kesepakatan dari awal. Kami sepakat dalam visi keluarga kami. Kami sepakat dalam nilai-nilai keluarga kami. Kami mau sepakat dengan Tuhan yang mempertemukan kami. Oleh sebab itu Tuhan satukan hati kami. Kami memiliki visi untuk menjadi orang tua rohani. Bagi banyak murid-murid Kristus. Bagi generasi, bagi tubuh Kristus. Sampai saat ini kami boleh dipercayakan memuridkan keluarga-keluarga. Dan pemulihan terjadi dari hidup kami lebih dahulu. Saya secara pribadi punya luka kepada papa dan mama saya. Tapi Tuhan pulihkan dan sembuhkan saya untuk mengampuni papa dan mama saya. Khususnya dengan mama saya yang saya ampuni dan bahkan saya menangkan dia sebelum dia akhirnya dipanggil pulang oleh Tuhan. Begitu pula dengan istri saya. Dia banyak luka karena papanya meninggalkan dia. Dan mamanya juga sangat sakit hati kepada papa. Oleh sebab itu istri saya harus mengampuni mamanya. Saat ini mama mertua tinggal di rumah dan menjadi praktek kasih kami berdua kepada mama. Tuhan ajar kami boleh melepaskan kasih dan pengampunan senantiasa kepada orang tua kami. Dan itu menyembuhkan kami. Kita percaya bahwa pemulihan harus dimulai dari hidup kita dulu. Dari keluarga kita dulu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, saya banyak memuridkan generasi-generasi untuk mengalami kesembuhan yang sama. Ketika saya belum dipulihkan, saya banyak memiliki rasa tidak aman. Bahkan ketika masuk dalam pelayanan, saya juga banyak luka di dalam pelayanan. Akhirnya terjadi banyak konflik. Bahkan ketika saya menjadi pemimpin jemaat, saya pun melukai banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih,
Oleh sebab itu saya sadar bahwa saya perlu dipulihkan. Dan Tuhan ingatkan betapa saya juga menyimpan luka kepada pemimpin rohani saya. Akhirnya Tuhan ingin saya meminta maaf. Saya mendatangi dia dan mengakui semua kesalahan saya. Akhirnya Tuhan pulihkan hubungan saya dengan pemimpin saya. Dan sejak itu saya mulai belajar membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang. Dan banyak gereja juga kita hanya membangun sampai di batas kebersamaan. Kebersamaan kita bicara cuma sampai di permukaan. Dari acara ke acara kita bisa bersama-sama. Tapi Tuhan mau lebih lagi mengajar saya membangun sampai kepada kesepakatan. Kesepakatan bicara hubungan yang dalam. Bukan banyak orang tetapi hubungan dengan sentuhan pribadi. Saya belajar untuk membangun kedalaman dengan pribadi lepas pribadi. Saya mulai memuridkan orang, saya dimuridkan juga oleh Bapak rohani saya. Saya belajar artinya hidup yang apa adanya, hidup yang otentik, hidup yang tidak perlu malu mengakui apa adanya. Dan saya mulai sembuh dan saya bisa menolong orang lain juga sembuh. Oleh sebab itu Tuhan berkata, kalau Bapa tidak berbalik kepada anak, orang durhaka tidak berpikir sebagai orang benar, maka tidak ada umat yang layak bagi Tuhan. Kita mari membangun keluarga-keluarga jasmani yang sepakat dengan Tuhan. Keluarga-keluarga rohani yang sepakat dengan Tuhan. Ketika Yesus di muka bumi, dia punya keluarga rohani dengan 12 muridnya. Tapi dia juga lebih dalam dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Hubungan yang lebih dalam lagi. Dan Yesus juga mengutus murid-muridnya berdua-dua. Dia memiliki satu kunci untuk bisa memenangkan dunia. Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang diperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus ingin memuridkan bangsa-bangsa. Lewat apa? Lewat komunitas 2-3 orang. Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah mereka. Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua. 2 orang sepakat. Di tempat kami sebut ini komunitas sepakat. Komunitas yang sangat dahsyat mengubah dunia. Kami berdua sepakat bersama sesama anak Tuhan, bersama anggota jemaat. Kami sepakat untuk mencari Tuhan. Kami sepakat untuk membagi firman setiap hari. Kami sepakat berdoa. Kami sepakat juga untuk terbuka apa adanya. Kami saling menjaga sebagai saudara seiman. Dan kami sepakat juga untuk bersaksi, mendoakan jiwa-jiwa, mendoakan orang-orang sakit disembuhkan dan mengenal Tuhan. Ingat, 2 orang sepakat. Ini hubungan yang sangat otentik, hubungan yang sangat transparan, hubungan yang apa adanya, hubungan yang dalam. Ini yang membawa kepada kesepakatan. Dan ingat, kesepakatan akan mendatangkan surga di bumi ini. Oleh sebab itu Yesus mengajar gereja Tuhan, jangan sampai terjebak kita hanya sebatas kebersamaan demi kebersamaan. Mari kita membangun kedalaman sebagai keluarga, kesepakatan dengan kesepakatan yang lain bersama Tuhan. Kita akan dipakai untuk mengubah dunia ini, mengubah banyak orang yang terluka, memulihkan mereka. Mari kita sepakat bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.